Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ala hadirin yang mulia sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa khulafaihi wa ala alihi wa syuhada'i wa awliya'i wa ummati isma'in. Thumma ila jami' syaikhina wa masyaikhina wa masyaikhina lana wa sahbasina hadratul ruh. Subhanallah wa subhanallah wa Muhammad Wasahina Tuhan menolong sehingga fahdudin nafi wa ila jami'man awsona wa man ajazana wa ila jami' ahli kuburina wa ahli kuburikum wa ahli kuburi man hadina quriyah nogani Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi niyatin ta'lim wa ta'allum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi fatara taubata wa harrama al-israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fatibul asrar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi biasa. Amma ba'd. Yang saya hormati sesepuh di desa kita, para jamaah, rekan-rekan jamaah Ratibul Hajat khususnya, dan umumnya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan serta keselamatan, sehingga Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa pada kesempatan malam hari ini, yaitu kita ta'lim wa ta'allum atau kita belajar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi thariqah tertinggi ya adalah ta'lim wa ta'allum. Belajar dan mengajar itu thariqah tertinggi di antara para thariqah yang lain. Kenapa? Karena thariqah ta'lim wa ta'allum itu satu manfaat untuk diri kita dan kemudian manfaat untuk orang lain. Berbeda dengan thariqah yang lain yang di situ rata-rata hanya untuk tazkiyatun nafs, untuk diri sendiri, membersihkan diri sendiri. Tapi itu juga penting. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan Allah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembukaan ini, kami telah berkirim Fatihah terlebih dahulu kepada guru-guru kita tadi, kemudian menjelaskan tentang keutamaan belajar. Di antaranya yaitu wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat la tad'u ajnihatnya, akan mengepakkan sayap-sayapnya li thalibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, ridwan bima yasna, untuk mencari ridho, asalkan orang itu ikhlas, benar-benar niat untuk menuntut ilmu agar menjadi tambahnya ilmu, maka para malaikat itu akan mengepakkan sayapnya dan di situ akan memohonkan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Selangkah demi selangkah itu akan dicatat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bebatuan, rumput, tanah yang kita injak, yang kita lewati, itu mendoakan kita, memohonkan ampun. Hatta
hatta samaka fil bahr, sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu pun akan mendoakan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Para bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah. Jadi selain daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam itu hadis kuncinya disebutkan, mengatakan kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, ukhdumi man khodamani, seperti itu. Wahai dunia, ladeni atau khidmahlah kepada orang, ya, khodamani, yang telah khidmah kepadaku. Jadi ketika ada orang khidmah kepada Allah, khidmah kepada ilmu Allah, maka dunia pun akan ikut khidmah kepada orang tersebut. Jadi nggak usah khawatir bapak-bapak. Kalau alasan cuma sekedar nggak ngaji karena capek, nggak ngaji karena kesel habis dodos, nggak ngaji karena habis muat sawit, itu bukan sebuah alasan. Karena apa? Karena sebuah alasan yang seperti itu tidak akan masuk dalam kategori yang menjadikan orang tersebut jauh dari Allah. Padahal kita kerja itu niatnya untuk menjaga kekuatan kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Bangkit. Nah, jadi kita kerja itu untuk menjadikan kekuatan kita lebih dekat kepada Allah. Nah, di antaranya seperti itu. Terus perbedaan antara orang yang belajar dengan orang-orang yang tidak belajar itu kama il-qamar, seperti rembulan di antara bintang-bintang. Orang alim kayak apa, pinternya kayak apa, kalau udah nggak mau belajar lagi, ya hanya seperti bintang yang ada di langit. Tapi yang bisa menjadi seperti rembulan adalah orang yang masih mau belajar. Makanya dawuhnya Nabi, thalabul ilmi minal ahdi ila lahdi. Belajar itu dari buah yang dari kecil sampai liang lahat. Jadi mulai kecil, mulai di kandungan itu sudah diajari, ditalkin, bacakan surat Yusuf, surat Maryam dan lain sebagainya. Kemudian setelah lahir, mulai dari dia menyusui anaknya itu sudah diajari oleh ibunya. Pertama disusui dengan susunya sebelah kanan sambil berdoa. Setelah itu baru yang sebelah kiri, ya. Tidak sembarangan menyusui anak. Kemudian setelah agak besar diajari ikro dan lain sebagainya, sampai dia meninggal dunia masih ditalkin. Itu dari orang-orang nahdiyin semuanya seperti itu. Udah di dalam kuburan saja masih ditalkin, diajari untuk ngaji. Apalagi kita yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu faedahnya orang yang belajar. Nah, ini ada kitab yang dari sini tadi, ini untuk perbandingan, maksudnya untuk muqabalahnya, dan cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita buka halaman pertama, ya. Nah, biasa. Ini orang yang ngaji ini itu nek wong kepengen jadi wali, Mbah. Orang kepengen jadi wali Allah ngaji kitab ini. Ini karena permintaan dari Mas siapa? Warsito. Mas Warsito pengen jadi wali, ya. Jadi ngajinya ini karena pulau kari-kari mama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Jawa dulu, ya. Saya dulu ngajinya bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmane Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani kang welas kasih ing dalam dunya lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi kang welas kasih ing dalam akhirat bloko. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala di antara asma-asma Allah yaitu lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillah itu merupakan kita pertama kali menyebut berbuat kebaikan itu harus diawali dengan Bismillah. Bismillah itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sudah ada yang mengucapkan Bismillah. Itu diantaranya Nabi Sulaiman ketika mengirimkan surat kepada Ratu Balqis, dia mengucapkan Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tunimus muslimin. Nah, seperti itu. Kemudian lafaz Ar-Rahman, kenapa artinya yang maha pengasih ataupun kang welas kasih ing dalam dunia lan akhirat.
Allah itu hanya akan mengasihi orang-orang dengan sifat rahmannya, yaitu di dunia dan di akhirat. Orang yang mukmin, orang yang muslim, orang Nasrani, orang Yahudi, orang yang kufur pada Allah, tetap oleh Allah dikasih sifat rahman, tetap dikasih sehat, tetap dikasih dunia, tetap dikasih pekerjaan. Itu sifat Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memakai sifat Ar-Rahim, itu khusus bagi orang-orang mukmin saja. Makanya nggak ada orang yang gara-gara ahli ibadahnya luar biasa, kemudian masuk surganya itu gara-gara ibadahnya, bukan, tapi karena sifat rahimnya Allah. Dia pandainya kayak mana, terus sering sedekahnya sebanyak apapun, bukan karena sedekahnya, tapi karena sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan daripada sifat Rahman Rahim. Besok orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tidak akan kebagian daripada sifat Rahim tersebut. Itu Bismillah. Makanya di dalam Bismillah itu setiap perkara yang baik itu harus diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Ya kita mau melangkah dari rumah, kita bisa ngaji seperti ini, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kumpul, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kerja, itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang itu tidak didahului dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka amal apapun itu akan aktor atau abtar, akan putus amal-amal tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah sedikit daripada penjelasan tentang sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, cukup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya penyayang itu khusus orang-orang mukmin saja, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi milik Allah. Alladzi farrada kang mertuaken sapa Allah atau kang majibaken sapa Allah at-taubata ing taubat. Segala puji milik Allah yang empat perkara, yaitu kudus alam kudus, kudus alam qadim, qadim alam qadim, qadim alam qudus. Itu sifat pujinya Allah yang ada empat. Kemudian farada taubata, Allah itu mewajibkan untuk bertaubat, wa harrama dan mengharamkan al-israr pada perbuatan dosa. Nah, jadi di awal sudah disebutkan bahwa Allah mewajibkan manusia untuk bertaubat dan mengharamkan manusia untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Kalau di sini wa harramal israr ing andlurung, nah kayak saya kurang paham, entah bahasa mana andlurung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun al setuhune kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud illallah kejaba Allah. Kemudian saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdahu hale sijine Allah, hale suwijine Allah. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Makanya ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ai la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu arti secara itu. La syarika, orang-orang kang nyebutane iku maujud lahu maring Allah. Jadi Allah itu belas, tidak ada yang sekutu. Jadi nggak bisa disamakan dengan apapun. Katibul athari kang perintah nulis biro-biro amal, atau ada yang mengartikan di situ juga menjadi khobar. Katibul athari yaitu zat kang perintah nulis biro-biro perbuatan. Jadi Allah itu katibul asar.
Katibul asar itu apa sih? Katibul asar adalah zat atau Allah yang di situ mempunyai asar. Asar itu labet bahasa Jawanya, bekas. Jadi jika ada seseorang yang berbuat baik di tempat ini misalkan seperti melaksanakan Rotibul Haddad, Burdahan, Al-Barzaji, itu namanya asar. Asar tersebut itu orang yang melaksanakan pertama sampai di kemudian hari di desa ini, itu Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus memberikan pahala kepada orang tersebut. Siapa itu? Al-asas afdalu minal far'i. Itu yang namanya asas ataupun asar, yaitu orang yang pertama kali mendirikan kebaikan. Maka selama kebaikan tersebut dipakai, maka orang tersebut akan terus mendapatkan pahala yang terus mengalir. Walaupun sampai anak cucu kita besok, itu akan terus mengalir. Sebaliknya, ketika asar tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang hina, yang asghar, yaitu perbuatan dosa. Misalkan di desa ini belum ada orang tahu main zaman sekarang chip. Nah, tiba-tiba ada orang yang ngajari chip, judi online, ataupun dadu atau yang lain dan lain sebagainya, perbuatan yang dosa. Maka orang yang pertama kali menggunakan perkara dosa tersebut akan terus-menerus sampai akhir nanti akan terus mendapatkan kiriman dosa. Itu yang dimaksud dengan katibul asar, yang mencatat daripada beberapa amal itu. Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalian yang pertama kali membuka pengajian seperti ini, kemudian nanti jika Allah menghendaki, Allah mengqadarkan akan terus berlanjut, maka semakin banyak jamaah ataupun besok bertambah sampai anak cucu kita, itulah yang pertama kali terus mendapatkan hadiah, mendapatkan kiriman pahala tersebut. Itu namanya katibul asar. Allah semuanya tahu apa yang kita lakukan. Mbak ya, itu namanya katibul asar. Di dalam Al-Quran juga disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna sayyidana satuhune Gusti kita wa nabiyyana lan nabi kita Muhammadan rupane Nabi Muhammad, yaitu abduhu hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah, safwatil akhyari kang dadi pilihane piro-piro pilihan. Kemudian saya bersaksi sesungguhnya Gusti kita, Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah ya. Nabi Muhammad itu juga orang biasa, cuman berbeda dengan orang biasa. Muhammad dan abduhu wa rasuluh, dia seorang hamba dan utusan Allah. Berbeda dengan kita. Kita belum tentu bisa mengaku hamba Allah, apalagi sebagai utusan. Enggak mungkin, mustahil. Yang menjadi hamba Allah dan utusan Allah yang nyata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, safwatul akhyar, yang menjadi pilihan dari beberapa pilihan. Dia seorang rasul, juga pilihan pimpinan daripada rasul Nabi Muhammad. Dia seorang nabi, pimpinannya para nabi. Itulah Nabi Muhammad. Dia manusia biasa, tapi menjadi pimpinannya manusia seluruh dunia. Muhammadun basyarullah kal basyar. Muhammadun basyarullah kal basyar. Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Itu. Makanya kita harus senang-senang, sering-sering membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat moga-moga paling rahmat sapa Allah wasallam lan paling keselamatan alaihi ing atase Nabi wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluarga Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabat Nabi as-sadat kang dadi gustine pira-pira Gusti al-abrori kang bagus-bagus kabeh, yaitu menjadi raja atau sayyidnya orang-orang yang paling baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian wabatu.
Wa ba'du lan sakwise maca bismillah, alhamdulillah, setelah kita memuji kepada Allah, setelah kita membaca basmalah, fahada mongko utawi iki kitab yaitu ta'likun, menerangkan atau keterangan ala wasiati Syekhil Arif billah, atas ing atase wasiate guru mulya kang wis makrifat billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngarang ini? Yaitu adalah, nanti ditengok di belakang, Sayyid Abdul Wahab Asy'arani. Sayyid Abdul Wahab Asy'arani yang mengarang kitab ini, tapi karangan ini mendapatkan wasiat-wasiat dari gurunya yang sudah arif billah, yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Yaitu Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Ada yang mengatakan bahwa Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli adalah kakek daripada Imam Sya'rani. Nah, jadi Imam Sya'rani itu tinggal menulis ini wasiat-wasiat dari kakeknya. Tayyaba, muga-muga bersihaken atau nyucikaken sapa Allah tarohu ing pesareane Sarawi ing bersarana Syekh Al-Arif Billah atau Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Jadi pesarian itu kuburan, di dalam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kuburnya Syekh Ishaq Ibrahim Al-Madbuli ini. Kemudian wajah Allah muga-muga akan sapa Allah al-jannata ing surga mutaqal labahu ing gon ngolak nalike Syekh Al-Arif Billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga yang menjadi tempat tinggalnya Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Itu doanya seorang murid yang mendoakan seorang gurunya. Maka dari itu seorang murid sudah seharusnya sudah menjadi kewajibannya untuk terus-menerus mendoakan guru. Makanya tidak ada yang namanya murid lebih pandai daripada guru, itu enggak ada. Walaupun lebih alim muridnya, tapi tetap lebih pandai gurunya. Nah, itu bahasanya kayak apa? Nah, banyak kejadian-kejadian ketika ada seorang murid yang merasa dirinya lebih alim daripada gurunya, pasti dia akan mengalami kejadian-kejadian yang luar biasa. Seperti diantaranya Syekh Imam Ibnu Malik ya. Imam Ibnu Malik itu pernah mengatakan bahwa dirinya mengarang kitab Alfiyah itu yang 1000 bait itu lebih utama daripada karangannya gurunya Syekh Imam Ibnu Muti. Maka seketika itu ketika menulis hilang semua hafalannya. Itu karena ada kesombongan di dalam hati bahwa fa'ikotan Alfiyah dan Muti, katanya Alfiyah saya itu lebih unggul daripada Alfiyah guru saya. Langsung hilang hafalannya. Subhanallah. Ketika itu tidur, habis tidur mimpi dijumpai gurunya, baru minta maaf, dikasih tahu. Setelah minta maaf kepada gurunya, ziarah pergi ke tempat makam kuburnya, pulang. Nah, ketika ngarang lagi sudah bisa, sudah hafal lagi. Makanya sebagai murid tetap ada kewajiban untuk merendahkan, untuk selalu mendoakan kepada guru. Seperti kita tadi di awal juga berkirim Fatihah kepada guru-guru, khususnya guru-guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana lan muga-muga paring manfaat sapa Allah ing kita wal muslimina lan ing pira-pira wong muslim bi barokatihi kelawan pira-pira barokah Syekh. Bi barokatihi kelawan pira-pira barokah Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan kepada orang-orang muslim dengan barokahnya Syekh Al-Arif Billah, dengan barokahnya Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Dan ini menerangkan bahwa ketika orang itu dapat ilmu, itu jangan egois. Saya punya ilmu untuk diri saya sendiri, itu tidak. Tapi wa nafa'ana wal muslimin. Manfaat untuk saya, untuk keluarga, untuk tetangga dan orang muslim yang banyak. Di mana ada orang membutuhkan, ya harus kita kasih. Kalau kita sudah punya ilmu, nggak boleh. Seburuk-buruknya orang ada kitmanul ilm, orang yang ngumpet no ilmunya nggak belum dimanfaatkan kepada
orang lain. Kata Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Kan seperti itu. Sebaik-baik manusia itu orang yang manfaat untuk orang lain. Bukan sebaik-baik manusia itu yang jadi kiai, bukan sebaik-baik manusia yang jadi ustaz, yang jadi pak lurah, bupati, bukan. Tapi orang yang baik, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa manfaat untuk orang lain. Ya, nggak apa-apa, nggak jadi ustaz, nggak jadi kiai, nggak apa-apa. Yang penting bisa manfaat untuk orang lain. Ini ngajinya memang ngaji agak jero nanti ke belakangnya, ngaji tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dari awal sudah menjelaskan tentang taubat, mewajibkan orang bertobat, mengharamkan perkara-perkara yang menyebabkan dosa. Kemudian wa'ada alayya lan mukum-mukum balik akan sapa Allah alayya ing atase ingsun wa alaihim dan ing atase muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada saya dan atas orang-orang muslim. Min sholihin saking bagusnya min sholihi da'awatihi saking bagusnya piro-piro dungane apa? Saking piro-piro dungane apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Min sholihi da'awatihi saking bagusnya piro-piro dungane syekh. Karena kebaikan doanya syekh tersebut, ketika kita berdoa, kita memohon untuk diri kita manfaat, untuk orang muslim manfaat, maka itu akan kembali ada alayya alaihi. Kepada Allah akan membalikan kebaikan-kebaikan tersebut kepada diri kita dan kepada orang muslim. Jadi nggak boleh doa untuk sendirian. Maka apalagi ketika orang itu menjadi imam, menjadi imam di dalam berdoa misalkan. Kalau ada orang doa, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu disebutkan bahwa malaikat itu enggak mau ngamini orang yang doa ketika berjamaah, tapi untuk diri sendiri. Enggak boleh. Makanya dirubah menjadi Allahumma fir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana dirubah semuanya yang tadinya untuk diri kita, untuk diri sendiri, untuk menjadi untuk kita. Itu menjadi syarat dan rukun di dalam khutbah. Di dalam khutbah, ini jadi khutbah. Khutbah Jumat, kalau tidak ada mendoakan orang muslim, maka khutbahnya tidak sah. Ya kan? Makanya ada di antara mendoakan orang muslim, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu diantara rukun khutbah. Kalau nggak ada doa itu, khutbahnya tidak sah. Itulah pentingnya kita saling mendoakan. Sebetulnya apa? Ketika kita berdoa, itu kebaikan untuk kita. Kita mendoakan orang lain, kebaikan untuk kita. Kembalinya kepada kita. Nggak mungkin kembali kepada orang lain. Kok sampai dijelaskan doa yang paling mustajabah adalah doa di mana orang tersebut mendoakan kepada orang yang menyakiti kepada kita. Mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti kepada kita. Sebelum doa kita itu disampaikan kepada orang yang menyakiti kita, itu Allah sudah mengabulkan doa kita duluan. Kecepatan nggak ngomongnya? Ya, enggak ya? Nah itu di antara doanya. Makanya semua para ulama itu kalau berdoa pasti dengan jamak atau dengan kata-kata kumpulan orang banyak. Kenapa? Kalau kita doa bareng-bareng kok kita doa untuk sendirian, malaikat nggak mau. Jangan nggak tahu dong kayak gini malaikat ikut mendengarkan, itu pasti. Itu yang disebutkan tadi di awal. Ikut memohonkan ampun. Tahu malaikat kalian itu ngaji, kita belajar itu tahu. Mungkin makhluk-makhluk yang lain juga banyak. Jadi nggak usah sedih ngaji cuma wong telu wong papat. Kalau sedih banyak makhluk yang lain. Sebelum manusia, kita cukup mendoakan kepada masyarakat kita, ya, di antaranya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doanya seperti itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka karena mereka itu belum tahu. Jangan sampai wong dijak ngaji kok wae, enggak usah kayak gitu. Dijak ngaji kok susah, dijak apik kok emoh. Mungkin karena kita belum mendoakan mereka. Harusnya kita terlebih dahulu mendoakan semoga mereka mendapat hidayah
menjadi orang yang tahu, nanti mau berbuat kebaikan. Yang nggak harus ngaji di sini. Suatu saat ada pengajian, orang itu tergerak untuk berangkat ngaji. Itu jadi nggak harus Allah sampai meminta orang-orang mau ngaji terus ikut ngaji di sini, enggak. Kemungkinan di tempat lain dia berangkat di situ. Itu berarti di antara doa-doa kalian dikabulkan. Rasulullah juga seperti itu dulu di Mekah. Gak diterima, lama berapa tahun. Nah terima, pindah ke Taif dilarang, di Lempari Batu, pindah lagi sampai ke Madinah. Setelah di Madinah, doanya Rasul baru dikabulkan. Di Mekah orangnya pada taubat semua. Ya, ya, masalah itu nggak usah sedih. Memang seperti itu manusia. Kita perlu mendoakan. Mungkin karena kita yang belum mendoakan. Nah, hadirin rahimakumullah, itu pentingnya doa. Kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh apa. Karena apa? Wa'alaihi min sholihi da'watihi. Orang ketika mendoakan kepada orang lain kebaikan, maka itu akan kembali kepada diri kita. Wallahu lan ing Allah taala halam maulur Allah. As'alu nyuwun sapa ingsun. Pada siapa? Saya memohon kepada Allah. Kalau meminta itu saya. As'alu, saya minta. Tapi mintanya apa? Ayyang fana ing yen to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan taklik. Taklik itu kembali kepada keterangan tadi. Wa ayyaj'alahu khalisan, dan menjadikannya Allah. Wa ayyaj'alahu lan dadi akan sapa Allah ing taklik dadi akan khalisan ingkang bersih liwajihi krana keagungannya Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, saya memohon kepadamu. Yang mohon saya, tapi untuk orang banyak. Bangga. Mas itu doa dewi sendirian, tapi doanya untuk orang banyak. Itu namanya as'alullah wallahu ta'ala as'alu ayyang fa'abihi, untuk manfaat wa yaj'alahu khalisan, bersih liwajhi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu teman satunya Allah ala kulli syai'in mengatasi saben-saben sewiji-wiji yaitu qadirun kuwasa, mampu. Yang namanya Allah kalau hanya untuk menjadikan masyarakat di sini sangat ramai, bagi Allah itu sangat mudah. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tapi pernah enggak kita mendoakan dulu? Pernah enggak kita usaha? Itu syariatnya seperti itu. Makanya kita perlu doa, perlu jalur. Contoh ketika kita minta, ya Allah berilah keselamatan untuk keluargaku. Yang didoakan berarti satu keluarga. Ya Allah beri keselamatan untuk masyarakatku. Tapi yang minta itu saya sendirian. Tapi yang dimohonkan itu orang banyak. Itu baru mukadimah, ya. Biar paham ya. Jadi jangan berkecil hati. Kalau ngajak manusia sulit untuk berbuat kebaikan, kembali kepada diri kita. Mungkin saya itu yang belum pernah munajat kepada Allah, belum pernah kita menengadahkan tangan kita memohon kepada Allah untuk orang-orang diberikan petunjuk seperti itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mas Mars itu lumayan, baru satu hari 1, 2, 3, 4, udah banyak. Nabi Nuh berapa tahun? 950 tahun dapat 80 orang. Kalau salah biasa. Saya dulu pertama ngaji di Tanjung Medan juga situ, sikit, ya lama-lama sampai ratusan. Sekarang kalau ibu-ibu ya lebih 200. Setengah bulan sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya pelan-pelan terus kita mohon kepada Allah, dan kepentingannya itu juga untuk umat, untuk orang muslim, bukan untuk pribadi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Awalul wasiati, utawi kawitan wasiat. Wasiat yang pertama oleh Syekh Al-Arif Billah Abi Ishaq Ibrahim Al-Maturi apa? Yang pertama adalah alaika ayyuhal akhu bil istiqomati fil taubah. Nah, kalau di yang kita putih itu halaman 6. Halaman 6. Awalul wasiati, utawi kawitane wasiat Syekh Ibrahim Al-Maturi. Alaika iku dawuh, alaika netepono sapa sira ayyuhal akhu, wahai dulur ingsun,
Bil istiqomati ing laku jejeg istiqomah terus menerus fit taubati ing dalam taubah. Fit taubati ing dalam taubat. Wasiat yang pertama kata Syekh Ibrahim Al-Madbuli apa? Biasakan untuk terus menerus melaksanakan taubat. Jadi minimal ya, kalau Rasulullah orang yang maksum saja sampai 70 kali dalam sehari, kita ya 100 kali. Ya nggak perlu habis sholat, kita sedang di jalan di mana selalu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi ditambah astagfirullahaladzim. Ya, misalkan ditambah lagi astagfirullahaladzim li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah, saya mohon ampun Allah kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Kemudian li walidayya, untukku dan untuk kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan untuk orang-orang mukmin. Itu yang luar biasa. Dini Aisyah itu Fatimah putri Rasulullah dilarang tidur sebelum mendoakan orang lain, kata Rasulullah. Jadi sebelum kamu membaca Allahumma firlil muslimin wal muslimat, tidak boleh tidur. Itu wasiatnya Rasulullah kepada putrinya. Makanya sebelum tidur harus mendoakan dulu kepada orang-orang muslim. Itu yang pertama, bil istiqomati fit taubah. Taubah, kita terus taubah kepada Allah. Apa itu taubat? At-taubatu utawi kang aran taubat fil lughati ing dalam lughah bahasa, yaitu ar-rujumu bali. Taubat secara bahasa adalah pulang, kembali. Yuqalu diucapkan taba, lafaz taba. Bali sapa wong. Orang itu kembali, kalau kembali pada siapa? Kita diciptakan dari maksudnya diciptakan oleh Allah, dari Allah. Ketika kita pulang juga harus kepada Allah. Itu maksudnya taubat. Jangan punya masalah pergi ke dukun, punya masalah pergi ke orang pintar, bukan. Kita kembalikan dulu kepada Allah. Kita taubat dulu. Ayo jangan tegese bali sapa wong fi kembali marang Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan dulu kepada Allah. Kenapa saya seperti ini? Kepada Allah. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi syar'i, itu secara lughah. Wa fi syar'i lan taubatin dalam secara syariat Islam, yaitu ar-rujumu bali amma saking barang kana kang ono apa iku madmuman den wudu. Wa fi syar'i dalam syariat Islam ilama maring barang wa kang utaima iku mahmudun kang den puji fi syar'i dalam syariat Islam. Yang namanya taubat adalah kembali dari perbuatan-perbuatan madmumah, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan dosa kemana? Ila ma wa mahmudun fi syar'i, kembali kepada perkara-perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya taubat. Taubat kembali kepada Allah. Walaha lan iku kadue, walahalan iku kadue taubat. Dan di dalam taubat sendiri apa? Walahalan iku tetap kadue taubat. Bidayatul utawi permulaan, awal daripada kita akan menjadi orang baik adalah taubat terlebih dahulu. Bidayatul wa nihayatul lan menjadi pungkasan. Pungkasan itu rampungan, selesai. Orang kalau taubat itu bagikan bagi yang baru dilahirkan. Kalau orang-orang sufi ya, itu ya, orang-orang sufi itu habis sholat maghrib, setelah itu wiridan, setelah wiridan pasti melaksanakan ba'diyah. Setelah ba'diyah sholat taubat, sholat hajat, pasti 6 rakaat sampai isya, nggak pernah turun. Itu diantaranya seperti itu. Jadi pokoknya dari perbuatan-perbuatan tercela menuju perbuatan mahmudah yang terpuji. Fabidayatuha, mongko utawi permulaane taubat. Awal mula dari taubat itu apa? At-taubatu iku taubat minal kabairi saking piro-piro dosa gede. Yang pertama yang perlu kita taubati adalah perbuatan-perbuatan dosa besar. Summa nuli piro-piro dosa cilik. Summal makruhati mongko nuli piro-piro perkara kang den makruhaken.
Summa min khilafil aula mongko nuli nuna saking pira-pira perkara kang nulayani keutamaan. Summa min ru'yatihi mongko nuli saking ulih ningali al hasanati ing pira-pira perkara kang bagus. Summa min ru'yatihi mongko nuli saking ulih ningali wong ya annahu satune wong atau abad atau syakhs yaitu soro dari sapa wong yaitu makdu dan wilang-wilang min fuqara zaman saking piro-piro ahli bersih ahli butuh mongso atau zaman fakir. Makanya kalau orang-orang sufi ya itu rata-rata memakai kata-kata fuqara. Fuqara itu apa? Butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Yang dimaksud di sini bukan fuqara zaman, orang yang melarat masalah dunia bukan. Tapi saking butuhnya kepada Allah pada zaman itu yang dinamakan fuqara. Kenapa? Beda. Kalau fuqaranya orang fikih, orang yang tak punya pekerjaan, orang yang tak punya dunia. Tapi fuqaranya orang ahli sufi itu orang yang betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan. Tambahun tembung fakir utawa fuqara itu asal lumakune ono ing kalangan wong kang padha suluk. Aslinya orang-orang yang suluk, orang yang menuju jalan. Nah, yaitu orang-orang yang menuju ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan fuqara. Makanya rata-rata orang pengarang kitab itu al-fakir ila rahmatillah. Tulisannya seperti itu. Tidak mengarang tidak mengaku dirinya orang alim, tapi mengaku al-fakir, maksudnya fakir butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak gini, tenang, namanya ngaji tasawuf. Kalau ngaji sirah ya, gitu. Jadi pertama yang kita taubati apa tadi? Minal kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kita harus taubati. Apa dosa besar? Seperti ya, misalkan pernah membunuh orang, melakukan zina dan lain sebagainya, itu dosa-dosa besar. Itu yang pertama harus ditaubati. Setelah taubat daripada dosa-dosa besar, kemudian sumasohir, dosa-dosa kecil. Sudah banyaklah dosa-dosa kecil. Ya termasuk kita melihat lawan jenis itu termasuk dosa kecil. Besok nanti ada. Sumal makruhah, kemudian bertaubat dari perkara-perkara yang makruh. Makruh apa sih? Makruh ya diantaranya kita minum pakai tangan kiri itu makruh, ya nggak haram, makruh. Ya, bagus ya, sesuai dengan ajaran syariat. Banyak perkara-perkara yang makruh. Makruh itu apa? Makruh artinya dibenci, ya dibenci. Bismillahirrahmanirrahim. Min khilafil aula, kemudian taubat daripada khilaful aula, persulayaan. Yang namanya khilaful aula itu ulama ini membolehkan, ulama ini tidak membolehkan. Keluar dari situ itu namanya khilaful aula. Nah, berarti keluar daripada perkhilafan, keluar daripada perselisihan. Summa min ru'yatihil hasanat, kemudian taubat daripada kita melihat perkara-perkara yang bagus-bagus. Subhanallah, kadang kita itu terlena dengan apa yang kita tengok. Kita nengok rumah orang itu mentereng, bagus, cantik. Nah, ya kalau kita tahu tadi, subhanallah, ternyata saya melihat kebaikan seperti itu melalaikan Allah. Bukannya kita bertambah kekuatan yang Allah. Alhamdulillah, tetangga itu bisa beli mobil mewah. Kadang-kadang kelihatan kita itu beli mobil nanti menghilangkan kata Allah, itu perlu ditaubati. Summa min ru'yatihi annahu syara ma'dudan min fuqara zaman. Terus bertaubat sampai orang tersebut menjadi fuqara zaman, menjadi butuh, betul-betul butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai terus-menerus hati kita bisa beribadah kepada Allah, dan maksudnya bisa memerangi setan, bisa memerangi nafsu, bisa mengurangi rasa cinta duniawi. Itu namanya fuqara zaman. Jadi saya dulu Pak, itu dipelajari.
Istighfar itu ya ada istighfar 9, ada istighfar untuk badan kita. Contoh, astagfirullahaladzim, ya Allah saya memohon ampun kepadamu yang maha agung. Terus apa? Min jami'il ma'asyi, dari segala perbuatan maksiatku, wadzunubi, dan seluruh dosa-dosaku. Seluruh maksiat, seluruh dosanya itu dimintakan ampun. Min jami'il ma'asyi wadzunubi wa ma karihallah. Qaulan pertama dari ucapan, wa fi'lan dari dosa atau maksiat perbuatan, fi'lan wa sami'an pendengaran. Itu terus dimintakan ampun kepada Allah. Wa fi'lan wa sami'an wa basiran, kemudian basiran penglihatan. Basiran wa nadiran penglihatan mata, basiran penglihatan hati. Karena kita sering berburuk sangka di dalam hati sama orang lain, itu dimintakan ampun kepada Allah. Wa basiran wa nadiran wa atubu ilaihi, dan saya kembali taubat kepada Allah. Itu astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asyi wa dzunubi wa ma karihallah qaulan wa fi'lan wa sami'an wa basiran wa khabiran wa nadiran wa atubu ilaihi. Intinya saya bertaubat kepadamu ya Allah dari seluruh perbuatanku, seluruh penglihatanku, seluruh pendengaranku, seluruh apa yang ada di dalam hatiku. Nah, itu semuanya dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Nggih, jenenge diperintah ngaji kon dari wali. Nek ngaji fikih ya enggak ini diperintah ngaji sing rada pengen jadi wali. Ya seperti itu, kepengen menjadi fuqara zaman, orang-orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu mana tadi? Summa min ru'yati anna rasulullah summa min ru'yatihi, mongko nuli saking oleh ningaline wong ana satune wong iku sedekah bener sapa man fit taubati ing taubat. Sampai orang tersebut benar-benar taubat. Taubat sing bener piye? Taubat yang tidak mengulangi lagi. Nah, tadinya pezina, tadinya tukang minum arak, tadinya tukang bunuh, betul-betul bertaubat, tidak pernah mengulangi lagi. Ada rasa tidak akan mengulangi lagi. Summa min kulli khatirin, sampai-sampai nuli saking saben-saben perkara kumrentek. Kumrentek tahu ya? Apa ya? Ya kerentek. Yahturu kang kumrentek lahu kadue wong fi ghairi mardatillah, ing dalam liyane perkara kang den ridhone Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai yang kita kerentekkan di dalam hati, yang kita lintaskan di dalam hati itu tidak diridhoi oleh Allah. Itu kan yang sering kita terjadi, tapi tak pernah kita sadari. Sering kita lakukan setiap hari, setiap saat, tak pernah kita mintakan ampun kepada Allah. Seperti bojone ndonga ora tembung jangan dine, perasaannya juga enak. Ini wong lewat nganggo Honda buat tener, itu khawatirnya di dalam hati. Nah, nanti kalau jatuh sakit misalnya, itu khawatir yang tidak baik. Maka yang seperti itu harus sampai harus kita istighfari, kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul Allah itu ridho kepada kita. Caranya bagaimana? Ya hati kita terus diisi Allah. Hati kita terus diisi Allah. Di dalam sebagian tasawuf dijelaskan, hati kita itu kalau tak pernah diisi Allah, di dalam kalbu kita, di badan kita itu ada 7 latifah. Latifah itu ada 7, ada latifatul qalb, ada latifatul ruh, ada latifatul sir, ada latifatul khafi, ada latifatul akhfa, ada latifatul natiqah, ada latifatul nafas, dan latifatul qolam. Nah, nanti kalau udah bisa, semua tubuhnya itu bisa bergetar, zikir terus kepada Allah. Nah, itu permulaan. Hatinya di sebelah mana latifah, kalau zikir kepada Allah dipelajari sekian ratus kali sekian. Nanti zikir ini di sebelah sini sekian ratus kali, di sini sekian ratus kali di sini. Itu nanti lama-lama bisa. Dan seluruh tubuh kita itu nanti akan zikir. Dan saya udah lama diajari seperti itu. Karena orang tua saya, ibu saya, bapak-bapak itu dari umur 9 tahun sudah diajari. Sudah diajari seperti itu. Terus kemarin saya setelah nikah baru diajari.
Jadi ada cara-cara tersendiri. Ada rasa nikmat kepada Allah kalau hati kita sudah bisa ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang paling mudah sampai bisa amalkan. Jadi yang paling mudah sampai ketika mau ngapain saja, ketika sedang ngelamun lah atau apa, itu belajar tubuh kita diisi Allah. Caranya bagaimana? Caranya ketika tarik kita ucapkan hu keluar Allah. Jadi hu Allah, hu Allah, Allah. Terus, nah itu untuk belajar. Itu belajar mengisi tubuh kita agar terhindar dari sifat-sifat itu tadi. Ya, Allah keluar Allah, ditarik Allah, Allah. Itu namanya zikir nafas. Kalau zikir latifah, ya jangan harus ikut, harus punya mursyid dulu, harus diajari betul oleh guru. Ya walaupun saya ngerti ya belum waktunya. Jadi itulah untuk mengingatkan diri kita agar tidak selalu prasangka buruk kepada orang lain. Nah, itu semuanya nanti akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita nanti bisa zikir semuanya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa zikir bagaimana caranya. Nah, itu. Nanti ada waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain gak perlu tahu, bapak-bapak semuanya. Yang kita tahu ya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambil cerita, kita sambil ngopi, sambil merokok, nggak tahu tuh sampean kalau ada orang di situ yang terus berzikir kepada Allah. Mana tahu. Justru zikir yang jahar itu yang menjadikan ria. Kalau zikir hati, rianya susah. Mau dari mana pamernya kan gitu. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau bisa kayak gitu ya dari wali. Wa amaniha yatuha fataubatu wa amaniha yatuha anapun utawi pungkasane taubat yaitu fataubatu taubat kullama saben-saben barang khofala kang lali sapa wong an syuhudi rabbih saking kesaksiane pangerane man ta'ala kalamu luhur Allah terfata ainin kelawan sak kedepe mripat. Orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah itu kullama ghafalangan syuhudi rabbih selalu merasa di syuhudi Allah, merasa diawasi oleh Allah. Itu bahasa tarekatnya muraqabah. Ijen-ijen terus sampai di sini dilihat Allah, sampai di ladang dilihat Allah, sampai di rumah dilihat Allah, di dalam gua juga dilihat. Sampai mobil. Kalau orang sudah seperti itu mustahil akan berbuat maksiat. Kepengen maksiat, loh Allah melihat saya. Kepengen maksiat, Allah melihat saya. Nah ini ada suatu cerita, kisah masalah di Beratul Nasihin. Jadi ada seorang guru yang sedang menguji muridnya. Jadi semuanya murid-muridnya dikumpulkan, dikasih ayam satu, dikasih pisau satu. Kemudian oleh sang guru, sekarang ayam-ayam tersebut dipotong, jangan sampai ada yang tahu. Bahasanya seperti itu. Jangan sampai ada yang tahu. Silakan mau di mana saja. Santri-santri para muridnya itu sibuk. Ada yang pergi ke hutan, ada yang pergi ke gua, ada yang masuk ke kamar, ada yang cari tempat sepi, kemudian dipotong. Ada satu murid yang lulus, udah pergi ke gua, merasa diawasi Allah. Pergi ke hutan diawasi Allah. Pulang ke tempat gurunya. Semua murid-muridnya pulang semua, tidak ada yang berhasil kecuali satu orang. Ditanya, kenapa? Kok nggak dipotong? Saya tidak bisa menemukan tempat sepi karena di situ selalu ada Allah, selalu ada yang ngawasi. Jadi nggak mungkin saya ketika potong Allah nggak tahu. Nah, seperti itu. Nah itu yang ujian oleh para guru. Jadi dari ratusan santri yang lulus cuma 100. Subhanallah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Pokoknya ketika taubat yang sudah beneran, yaitu yang selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sedikit lagi. Wa dzakara man eling sapa al muhaqqiquna pira-pira wong kang hakimin ahli thariqi saking wong kang ahli ibadah atau orang yang ahli menuju dalam maring makrifat Allah, itu namanya thariq.
anna man setuhune wong nadi makan getur sapa man ala dzanbihi ing atase dosane man wa tarofa lan ngakoni sapa man bihi kelawan dan pun. Yang namanya orang yang sudah menuju betul-betul taubat kepada Allah, merasa nyesel dirinya kepada Allah, dan di situ merasa apa namanya? I'tiraf, mengakui bahwa telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita bertaubat, setelah kita mengakui dosa-dosanya, kita apa namanya? Menyesali dengan apa perbuatan kita. Setelah itu udah tinggalkan, gak usah diingat-ingat lagi. Dulu saya pernah mencuri, dulu saya pernah zina, dulu saya pernah membunuh orang. Udah tinggalkan karena sudah bertaubat. Bukan lembaran baru, jangan diingat-ingat lagi, apalagi dicerita-ceritakan kepada sesama manusia. Nggak usah dicerita-ceritakan perbuatan yang buruk. Allah sudah tahu. Taubat nggak boleh. Karena apa? Allah maha menutupi semua aib manusia. Kalau udah taubat, udah tutup halaman baru. Udah, nggak usah diingat-ingat. Kalau ingat-ingat terus, itu setan. Kalau sampean tobatnya yang dulu ditobati lagi, dulu ditobati lagi, seolah-olah tobatmu itu merasa nggak diterima. Nah, jadi ketika sudah taubat ya sudah. Kalau sudah yakin, harus saya yakin-yakinnya bahwa taubat saya, kembali saya itu diterima oleh Allah. Kalau kita mau tobat yang sekarang. Tapi habis jalan-jalan ke pasar, nengok cewek cantik, itu yang perlu ditobati lagi. Jangan yang dulu-dulu ditobati, yang baru-baru ditobati. Karena yang dulu sudah ditobati. Satu merasa menyesal, kemudian merasa mengakui perbuatan. Fakut sohat, maka teman-teman sah, maka menjadi sah apa taubatuhu taubatnya wong. Taubat yang pasti sah ketika sudah nyesel, sudah mengakui kesalahannya, sudah selesai. Gak ada masalah lagi sama Allah. Gak usah sampai nunggu-nungguin lagi. Sudah 10 tahun, ya Allah dulu saya pernah ini. Udah, kalau udah taubat, yang ditobati yang sekarang yang dekat-dekat ini. Makanya dari tobat besar ke tobat kecil, ke tobat makruh, ke tobat khilaful aula, ke tobat memandang sesuatu yang baik, kemudian sampai menjadi orang-orang yang betul-betul makdud dan fuqara zaman, terus menerus menjadi orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu tanya, jangan sudah tobat besar sudah ditobati, besok mau tobat makruh yang besar diingat-ingat lagi, jangan, dibuang. Kan banyak orang udah tobat, ceritakan lagi sama tetangga, ceritakan lagi dulu saya seperti ini, udah dihilangkan yang seperti itu. Karena apa? Taubat fakot sokat taubat, udah sah taubatnya, selesai. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu lam yaksu, orang nyerita akan sawa Allah alaina ing atase itu. Allah saja ketika orang itu sudah taubat tutup lembaran. Seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Loh, kok sampai yang taubat malah menceritakan kejadian-kejadian dulu? Kan salah. Salah. Udah yang dulu ya udah. Yang sekarang membuka lembaran. Itu kalau orang habis taubat. Makanya kalau ada orang taubat dari perbuatan dosa besar, ya sudah tutup. Seperti sahabat Umar, tukang bunuh orang, anaknya sendiri jadi bunuh. Setelah taubatnya ditutup, nggak usah diingat-ingat lagi. Yang menceritakan itu baru di sirroh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yasim alana fi taubati abina Adam Sayyidu Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam juga pernah dosa. Ketika taubat ya udah selesai. Illal i'tirofa, kecuali kejaba ngakoni wan nadma lan ketun. Yang penting sudah mengakui dan sudah menyesal. Falau kana sama amrun itu laqasahu alaina. Maka ketika terjadi perbuatan dosa lagi, jaitun tambah. Justru summa amrun jaitun. Kalau sampai cerita-ceritakan terus, kan tambah dosa. Nah, keburukan sampai kok dicerita-ceritakan sama kawan. Bukannya hilang, katanya udah tobat, malah diceritakan. Ya tambah lagi dosa. Ya, besok dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini menjadikan
motivasi bagi kita. Yang pertama yaitu adalah semuanya sifat Allah terkandung di dalam sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Kemudian yang kedua, kita terus mendoakan. Ketika berdoa jangan untuk diri sendiri, tapi untuk umat seperti Rasulullah, yaitu selalu yang diucapkan adalah ummati ummati. Sampai dia berdialog dengan Allah, kata Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi. Jawabnya Rasulullah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Bayangkan Allah saja untuk kita dan hamba-hamba Allah yang saleh. Subhanallah. Makanya kita sebagai umatnya Rasulullah juga mengikuti Rasulullah. Ketika doa, doakan untuk kita. Jangan lupa orang tua, tetangga, saudara dan desa-desa kita. Doakan, jangan malah diangel-angel. Maksudnya dengan jangan suka mengatakan masyarakat itu angel. Jangan. Karena belum mendapat petunjuk, belum mendapat hidayah. Seperti itu aja. Nah, kemudian yang terakhir taubat. Taubat itu diawali dengan dosa-dosa besar, kemudian dosa kecil, kemudian makruh, kemudian khilaful aula, kemudian dari pandangan-pandangan yang menjadikan hati kita berbuat buruk sangka. Itu ditaubati. Sampai akhirnya kita menjadi orang yang terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرباتي لنا في ديننا تواصلنا بتعلم تواصلنا بتعليم أنت رزقنا الواسع وأنت رزقنا الأمانة عدد خلقي ورد نفسي وزنة عرشي وبدال كلماتي والله الموفق إلى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.